pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan paling tidak suka dengan orang yang pura-pura. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan tepat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 5, Markus pasal 5 ayat 39, 38 sampai 40. 38 sampai 40, Markus 5. Mari kita dengar firman Tuhan dengan baik. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Amin. Ini tentu saudara tahu, ini cerita tentang Yairus, yang anak tunggal perempuannya yang sudah umur 12 tahun meninggal. Nah, sekarang Yairus bersama dengan
3 orang murid Yesus tiba di rumah Yairus. Nah, dalam kehidupan orang Israel pada zaman itu ada kebiasaan saudara sekalian, di mana kalau dia orang yang penting, di sini kepala rumah ibadat itu orang yang penting, maka mereka akan menyewa orang-orang yang meratap dan menangis. Jadi memang dari awal mereka ini pura-pura nangis. Lihat Yairus datang, mereka makin nyaring nangisnya. Tapi nangisnya pura-pura. Kalau sekarang misalnya mungkin dikasih bawang merah kali supaya menangis. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk menyadari bahwa jangan hidup dengan pura-pura. Ya, ada orang yang menderita karena berusaha pura-pura kaya, seolah-olah kaya. Ya, seolah-olah berpendidikan tinggi, seolah-olah pejabat atau apa. Jangan, saudara sekalian. Mari kita sebagai orang percaya hidup dengan jujur, atau bahasa Indonesia Timur itu berpada dengan apa yang ada. Apa adanya lah. Normal-normal saja. Ya, saya bukannya melarang kita untuk membeli misalnya tas KW. Ya, tas KW itu kan tidak lama kemudian rusak juga, tidak seperti yang asli. Satu kali saya pergi ke negara tetangga kita, dan waktu itu saya, saudara sekalian, salah besar. Karena apa? Saya sudah berikan semua pakaian saya sampai sepatu saya semua kepada abang-abang saya yang sudah tua di kampung. Pulanglah kami melewati negara tetangga itu untuk pulang ke Batam. Ya, baru saya sadar, aduh, saya sudah tidak punya sepatu, tidak punya apa. Oke lah, sepatu saya masih bisa pakai sendal jepit, tetapi baju, tiba-tiba di tempat itu bekas anak buah saya dulu, dia menjadi pendeta di gereja besar di situ. Dia katakan, Pak, malam ini Pak khotbah ya, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang Pak sampaikan, karena besok kami akan pulang ke Johor, kemudian pulang ke Batam. Kelabakan saya, hari sudah malam, pergi cari supermarket, cari apa semua untuk cari baju. Akhirnya saya beli baju. Saya bilang, aduh, belum pernah saya beli baju tangan panjang semahal ini. Kemudian akhirnya saya beli, ya mau tidak mau dibeli. Kemudian saya pakai malam itu. Kemudian sudah tahu itu terjadi tahun 2004, 2014, 2024, 20 tahun kemudian baju itu baru saya tahu baju itu betul-betul original, ori, bukan KW. Sampai sekarang baju itu masih bisa saya pakai dengan baik karena bajunya asli, bukan tiruan, bukan pura-pura. Jadi tolong saudara sekalian, mari kita hidup dengan keaslian, jangan dengan pura-pura. Mari kita sungguh-sungguh hari ini ikut apa kata firman Tuhan ini. Baik, sampai di sana Tuhan Yesus mengatakan sebuah kebenaran. Ingat, yang mereka tertawakan itu apa? Firman Tuhan. Yesus bilang apa? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Tapi mereka di atas, saudara masih ingat firman Tuhan katakan apa? Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Dalam hitungan detik, saudara sekalian, tetapi mereka menertawakan, tertawa mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu pesan saya ialah hidup jangan pura-pura. Hidup kalau memang menangis, ya tidak mungkin ada orang yang menangis langsung kemudian ketawa, tidak mungkin. Ya, jadi mereka di sini pura-pura menangis dan meratap. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita, mari kita hidup apa adanya, seperti apa adanya. Dan pesan ke saya hari ini ialah
Jangan pernah menertawakan khotbah hamba Tuhan. Jangan pernah menertawakan firman Tuhan. Di sini mereka tertawakan, kemudian apa? Maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Maksudnya apa, saudara sekalian? Orang-orang tadi yang menertawakan firman Tuhan tidak layak melihat pun, apalagi mengalami mujizat yang luar biasa, di mana putri Yairus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara pemirsa, mari kita menghormati firman Tuhan mulai hari ini. Dan jangan hidup pura-pura. Hiduplah dengan apa yang ada, seperti apa adanya, dan menghormati firman Tuhan. Walaupun kita belum mengerti, mari menghormati firman Tuhan. Katakan selalu tentang firman Tuhan, ya dan amin. Saya percaya walaupun kita belum mengerti. Dengan demikian kita akan mengalami mujizat yang luar biasa dalam sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Tuhan menolong kami untuk mengerti, dan kami tidak pernah meremehkan firman-Mu. Dan kami selalu mengatakan ya dan amin kepada firman Tuhan walaupun kami belum mengerti. Terima kasih Tuhan. Hindarkan kami dari hidup yang pura-pura. Buat kami hidup apa adanya sesuai dengan aslinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.